bukan hanya itu doang yang diperhatikan Early tapi dengan game-nya. adanya early game dan dia juga menjadi salah satu orang yang bisa ke arah backline dengan cepat dan instan. Akai merupakan sebuah band yang menuju langsung kepada Fearless. Karena di game yang pertama sangat meresahkan sekali dengan Akai. Kita tahu bahwa power dari kendali area Lord-nya ini sangat penting sekali. Dan ditambah dengan power tersebut, Retribution sudah bisa dipastikan sangat on point nantinya ketika ada di tangan dari Akai. Langsung dibalaskan juga dengan Faramis. Karena bisa jadi untuk first pick fase pertama, kita tahu Faramis, Valentina ini juga kerap kali menjadi sebuah opsi favorit bagi masing-masing tim. Ini biasanya ya Rakio sih dengan adanya first pick seperti ini, terus mereka tadi di game yang pertama juga udah di-ban-banin juga sampai dengan ke Balmond. Balmond bisa aja menjadi first pick atau Balmond bisa aja menjadi second pick mereka di saat nantinya first pick sudah dilakukan, lalu ada dari Rebellion, lalu mereka mengambil dan disitulah posisi mereka untuk bisa mengamankan langsung hero yang mereka tuju gitu. Karena tadi di game yang pertama kan semuanya kayak mereka hero-nya di-ban, nggak dapat ininya, nggak dapat itunya, hingga sulit banget untuk membuat setup. Apalagi dengan posisi sekarang mereka sudah respect sekali dengan ada permainan dari seorang Akai. Dan satu hal yang mereka perhatikan kali ini, apakah Paquito akan dilepas ke arah posisi dari tim RRQC yang masih menjadi flex pick. Ketika ada Paquito dilepas, tandanya mereka sudah mempersiapkan counter. Ada Melissa, ada Lilia, dan ternyata lebih ke arah one-one respect untuk seorang Scalar. Salah satu damage terbesar yang dilakukan dan ada satu buah Valentina. Memiliki arah Paquito tetap kali ini. Ya, flex pick yang paling fleksibel untuk sekarang. Bisa ditaruh di XP lane, jungle, gold lane. Drian juga pernah membawa di area mid lane. Yes, dulu. Itu dulu. Dulu, betul. Dulu LJ sempat membawa Paquito roamer juga. Yang namanya hal-hal tersebut tidak akan pernah kita lupakan tentunya. Tapi kalau ngomongin soal Rebellion Zion, opsi hero yang terbuka saat ini mungkin masih ada untuk hero high ground yang tadi sempat kita bahas. Varsha salah satunya. Yang Swallow pun sempat untuk membeli waktu ketika memang sangat dibutuhkan sekali dalam sebuah teamfight besarnya. Area of evac, clear cepet, burst damage, escape-nya ada, wings by wings. Nah, kepentok dah tuh. Sabar makanya Pak, pelan-pelan. Kebentuk. Ya, dan untuk saat ini kalau kita ngomongin soal Valentina, Balmond ini adalah secure untuk teamfight dan area Lord di waktu yang bersamaan. Tapi kalau ngomongin soal Balmondnya sih, ini kontes untuk picknya Amon, apakah mau diamankan oleh Albert sekarang? Karena menurutku tadi kan sempat di-ban tuh, fase yang keempat dan kelima dari Rebellion Zion. Dengan sekarang, Pape ternyata. MPL Season 10 boleh dibilang season paling keras. Sepanjang sejarah, sangat keras dan banyak kejutan. Bahkan bukan hanya untuk Setuju, Pak? Pape, tapi untuk kita semua. Untuk kita semua, Pak? Untuk kita semua emang MPL Season 10 memberikan kejutan. Dan bahkan permainan dengan draft yang luar biasa dan mungkin bahkan kita bisa bilang di season 10 ini gak ada sama sekali bisa ditebak event Impam yang sekarang berada di posisi 8 sekalipun. Iya, Matilda Beatrix, salah satu hero dari Skylar juga. Yang dimana kita tahu bahwa Beatrix di tangan Skylar, snipernya ini menjadi sebuah senjata yang cukup mematikan. Apalagi dengan hitbox yang makin lebih pasti lagi nih untuk di patch terbaru. Walaupun damage dari Wesker-nya ditingkatkan dan untuk dari segi hitbox-nya itu dikecilin. Tapi makin deket makin lebih mematikan. Makanya kalau kita ngomong soal Wesker itu adalah senjata yang high risk high reward. Karena lu harus mendekatkan diri lu gitu. Iya, Bentar, ada resiko tersendiri. bentar. Gue mencium sesuatu aroma Apa? jahat dari Skylar. Apa tuh? Apakah dia bisa akan membalikan keadaan dengan adanya backdoor yang dia miliki? Backdoor. Walaupun sekarang kalau dengan kalkulasi bukan dengan 4 damage saja, tapi 5 damage. 5. Tapi apakah akan ada surprise attack yang dilakukan oleh sekarang Skylar? Tapi apakah di situ untuk di gold lane akan dibiarkan begitu Wah, saja? dihilang-hilangin ya MM. Karena kalau ngomongin soal sekarang, ya XP laner. Ini udah maksudnya diamankan aja juga. dihilang-hilangin. Kemungkinan Iritel menjadi korban. Melissa bisa dihilangkan Atau juga. Ben Benedetta-nya. Yap. Karena kita ngomongin soal tadi ada sempat pick yang mungkin cukup mengganggu bagi teman-teman dari Rebellion Zion, Benedetta. Esmeralda pun menurut aku di sini di patch terbaru ya lebih tepatnya ya. Tidak menutup kemungkinan akan ditaruh di gold lane juga bisa. Kita tahu sendiri bahwa Rebellion Zion mereka kerap kali untuk melakukan sebuah flex pick. Dan kalau ngomongin soal sebuah pick yang mungkin kali ini sudah mulai diamankan dari segi banning phase-nya, Dairot, berarti ada kemungkinan bahwa Esmeraldanya fix
di EXP lane, Yes, bukan di betul gold banget. lane. Betul Di sekali. Rennes. Dan ini bakal lebih menutup untuk seorang R7 untuk hero lainnya. Memaksakan Paquito-nya akan ada di arah offlaner. Padahal, kalau menurut aku pribadi, ini bisa jadi di arah jungler tadinya. Tadinya. Tapi dengan posisi seperti ini, Iya. mungkin akan lebih dipaksa menuju ke arah offlaner. Iya, apalagi ditambah dengan Estes yang dibuang. Berarti akan ada hero yang lebih menuju kepada team fight. Emen kah? Akan diamankan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi karena Balmonnya sudah diamankan terlebih dahulu. Bagi teman-teman dari Rebellion Zion ketika kita melihat first pick tadi, fase yang sangat cepat sekali pada fase pick yang kedua. Dan kalau kita udah ngelihat bahwa Esmeralda, inget Esmeralda dengan Genius One itu tembus pakai Endless Shard. Dan ini yang mungkin masih bisa diperhatikan sama teman-teman dari Rebellion Zion. Mereka butuh penangkalnya untuk satu sosok tersebut yang mungkin no target kali ya. Untuk penggunaan skill-skill shotnya. Karena Valentina sudah diamankan. Gold lane mungkin di retail yang masih terlepas. Dan untuk komen dari Mars, pemain paling improve mungkin di RBL ada si Dairon. Lumayan dia improve-nya dari season lalu. Jauh. Setuju. Brody Jauh dengan banget bisa dibilang. Brody. Oke, Brody, hero yang cukup kuat. Eh. Pakai baru beberapa belakangan ini dan range yang cukup jauh. Handle terhadap Link. Handle terhadap Link. Jadi mungkin menutup kemungkinan atau opsi ketika Link akan menuju kepada gold lane itu bisa sedikit deny. Tapi Sama tidak menghandle pergerakan terhadap Brody. seorang Karina. Cintaku pada RRQ bagaikan kill di in-game. Cuma bisa bertambah, gak bisa berkurang. Kelas. Oh, benar. Kelas. Benar. Dan apa tuh? Ya, nggak kelihatan tuh. Ya gak kelihatan Om. Ya, maaf ya. Maaf ya bukan nggak mau bacain nih. Mau kita bacain. Pengen kita bacain, sampai yang salah aja kita bacain kadang kemarin. Bapak itu mah. Kenapa bobo kita, Pak? Oke, tapi nampaknya kali ini 2 pick terakhir dari tim RRQ Hoshi. Ada seorang Clay dan bahkan Fredrin terbuka dengan sangat bebas kali ini. Ya. Dengan posisi ada Esmeralda dan juga Balman ini menjadi keuntungan yang cukup tinggi, Profesor KB. Apalagi kalau ngomongin early game berarti sebelah kanan atau Rebellion Zion mereka harus terfokus kepada bagaimana cara untuk menahan agar game ini tidak terlalu late game banget ya. Karena emang ini Fredrin late game powernya sangat menjengkelkan. Efek knock up-nya banyak, ada efek taunt, damage-nya juga tinggi. Untuk menumbangkan dia juga susah. Dan mau tidak mau, kalau ngomongin soal roamer, Rafaela menurutku di sini juga bisa menjadi opsi yang bagus. Karena memang untuk menukarkan damage burst dari Paquito, poking damage dari Matilda, Estes di ban, mungkin opsi terakhirnya adalah Rafaela karena dia punya efek slow. Dan dia punya Ruby lagi. efek stun tapi ternyata Ruby yang lebih pasti. Sehingga nantinya ketika kita ngomongin soal teamfight besar, Paquito dan Matilda akan sedikit terancam di sini. Gue suka banget sih pemilihan Ruby ini sangat-sangat cocok. Kenapa? Dengan posisi dari beberapa hero dari tim RRQ Hoshi. 2 melee, jungler dengan ada Paquito, Ya. adanya Lunox, bahkan Lunox bisa Escape tercancel. way-nya juga dikit. Bener-bener diberhentikan pergerakan dari segi crowd control-nya. Oh, aku lihat tadi get well soon. Get well soon! Untuk? Semuanya Rebellion Zion. Oh. Bener dong, kita juga mendoakan yang terbaik untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Semoga lekas, sehat, dan juga bisa kembali beraktivitas. So sweet. Cepat sembuh. Oh, Kenapa begitu sih? Iya, diucapin ayang. Kenapa sih? Ya udahlah ya, ini dia game kedua kita teman-teman semua. Antara RRQ Hoshi dan juga Rebellion Zion. Oke, EPL Arena masih semangat kan? Kalau gitu boleh minta tepuk tangannya. Yes, kita menuju ke arah game yang kedua. Akankah Rebellion kembali menjadi mimpi buruk tim RRQ Hoshi? Atau sebaliknya RRQ Hoshi menolak pulang bawa telur kali ini? Kita bakal menuju ke game yang kedua. Let's go to the lane of doubt. Oke, sekarang red team dimiliki oleh RPL. Mereka sudah masuk juga ke zona farmingnya masing-masing. Begitu pula yang akan dilakukan oleh pemain RRQ Hoshi, Albert. Dengan Paquito-nya. Kita lihat bagaimana damage yang akan dihasilkan nanti pertarungan terjadi di bagian tengah. Clay dengan talent pulse yang dia punya udah mengamankan pula sedikit wave minion agar menambahkan lagi nih satu perolehan darah yang dia punya. Tapi Albert dengan roh kursa yang diamankan menambahkan lagi satu levelnya dan purple buff adalah tujuan selanjutnya. Ini agak sedikit membingungkan permainan dari tim Rebellion City yang mereka harusnya bisa memenangkan laning phase dan juga cutting minion. Karena kenapa? Dari posisi offlaner yang tidak bisa ditumbangkan dari seorang Freddy dan bahkan di sisi sebaliknya Clay
Maka coba untuk memberikan sedikit poking damage early magic yang dimiliki dari seorang Deden from Bogor. Kalau menurut gue pribadi Profesor, ini mereka sangat unggul dengan ada cutting minion dari sisi offlaner. Karena mereka pertama tidak ada yang bisa menumbangkan Esmeralda di early game. Di early game Fredrin mungkin juga sulit. kita ngomongin soal 8 menit awal. Yes, betul. Bagaimana cara mereka untuk menabung, mendapatkan sebuah dominance size ini akan menjadi sebuah perjuangan. Tapi Wijanarko juga dalam ancaman. Sakit banget dikejar sampai ke belakang. Untungnya Wijanarko masih punya flicker dan selamat. Oh, Papulung one and only menuju ke arah tim Rebellion. Ini bukan bisa menjadi salah satu pilihan. No, mungkin alasan Pulung ada di Balmond. Bukan, sama ini juga. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa kali juga sering, saya, Papulung juga, KB juga sering. Benar. Karena buat kalian yang belum tahu ini based on draft setiap gamenya. Betul sekali teman-teman ya. Jadi biar makin jelas juga informasi yang nanti kita berikan dalam in-game. Oke. Akan ada perebutan di arah Turtle yang harusnya dari segi kalkulat damage dimenangkan oleh tim Rebellion. Tapi mampukah tim Araki Hoshi menguasai tim fight? Karena itu yang mereka butuhkan sekarang. Albert dengan kepalan tangan merahnya tapi terperhatikan berkan oleh seorang Wijanarko dan bahkan Retribution di tangan seorang Fearless kembali. Tapi di sisi sebaliknya first blood di tangan Albert mundur ke arah belakang. Rebellion melepaskan Dairon begitu saja. Oke, satu Turtle berhasil diambil tapi mereka kehilangan XP lanernya. Gak jauh berbeda seperti apa yang terjadi di game yang pertama. Masih seperti biasa, belum terwipe out ya. Ini masih di early game. Kalau memang kalian mau wipe out, apalagi ke Tombe. Gas tuh. Head and shoulder langsung digunakan. Betul sekali, apalagi kalau kita ngomongin soal... Nah, ini dia stikernya. Back. Jangan lupa beli stiker back. Betul, bahkan stikernya udah dari tanggal 20 ya. Bisa kalian cek sendiri di dalam in-game shopnya Mobile Legends Bang Bang. Alright. Kita bakal back to the lane of dawn. Swallow kali ini cukup berbahaya. Pergerakan yang agresif tapi flicker ke arah belakang masuk ke dalam zona tim Rebellion. Nampaknya untung ada tahun dari R7 dan Deden from Bogor. Dengan perstemasi Dark Ring akankah dikeluarkan begitu saja? Nampaknya tidak karena dia objektif entah Balmond atau Esmeralda. Cuma dua itu target gua. Iya, apalagi kalau ngomongin soal burst down single targetnya, ini Dairon bakal menjadi sebuah opsi. Dan mungkin sudah mulai dilakukan di arah bottom lane. Oke, tapi Balmond hadir untuk memberikan langsung bantuan ke area tersebut. Coba lihat Cyclone Sweep-nya dikeluarkan. Tapi untuk Esmeralda tidak akan bisa bertahan lagi. Dan menurut gue ya mungkin yang untuk kali ini agak sedikit bingungan Valentina loh. Yes. Valentina agak bakal bingung banget loh harusnya di game kali ini. Alright, dia secara nggak langsung bisa dibilang cuma satu yang bisa diamankan dengan cukup maksimal yaitu Finn. Dia menjadi inisiator, lihat Terrify-nya dan bahkan I'm offended. Finn masih dengan satu masih ke Eagle muter-muter dua-duanya dan tidak ada follow up damage dari tim Araki Hoshi. Terlalu jauh, Clay memaksakan masuk malah dia yang harus tumbang karena Ice-nya bebas banget untuk melakukan satu buah free hit di big line-nya. Betul sekali, tapi di area jungle lagi dan lagi. Wah, dikeroyok. Bener-bener 3 player all in ke arah Fearless. Sebuah pick off ya, lagi dan lagi. Cuma itu yang bisa dilakukan tim Araki Hoshi karena udah terlihat dengan Clay dari tadi ketika ada banyak terbuka dari segi posisi mendapatkan point kill. Dia menahan banget untuk darkeningnya. Ternyata bukan untuk skill escape, karena darkening juga bisa skill escape. Bisa dash. Mini flicker aku bisa bilang. Mini flicker, mini dash, apalagi kita tahu bahwa dealing damage dari darkening itu tergantung total damage dari lawannya. Kalau misalkan lawannya makin tebal, otomatis damage yang akan diberikan makin lebih maksimal. Dan itu yang mungkin akan elaborate sama Dairon dan juga Fearless, yang dimana Balmond dan juga Esmeralda akan menjadi dua target operasi dari Clay. Ini di area Turtle sendiri juga mereka belum masuk, apalagi dari Fearless-nya masih berada di bagian belakang, belum mau maju ke depan. Tapi untuk Albertnya di bagian... Oh my god! Momentum yang tepat! Wijanarko Kid! Membuat tim Araki Hoshi porak-porangan dan dapat R7. Mundur ke arah belakang, tidak bisa ada contest terhadap Turtle kali ini. Dan Albert down, Finn down, dan Swallow masih mau lebih. Clay dibuat dari fight, dibuat kebingungan dan harus menggunakan Order Blades-nya membuat Clay kali ini kehilangan daya dobrak dari mid lane karena tidak bisa melakukan clear minion. Ketika mid lane-nya pecah ini terbuka dari jungle tim Araki Hoshi yang membuat akan sangat besar potensi ganking terhadap seorang Skylar. Iya, apalagi nih power dari invade jungle-nya power banget ya. Wijanarko, apalagi Wijanarko-nya awal-awal langsung mau bikin Athena Shield loh. Dia langsung mau respect sebuah dealing damage yang sangat amat tinggi dari Clay, sehingga nanti akan ada badan dari Rebellion Zion. Sisanya, kalau kita ngomongin soal Fearless juga menjawab dengan Radiant Armor darah tambahan, Magic Defense, dan secara dia langsung memaksa Clay untuk membuat ke arah Genius One atau bahkan Glowing One. Yes. Bukan hanya itu aja Profesor KB, tapi juga langsung dengan adanya Heptasis yang dimiliki
para pemain dari tim Rebellion Z. Ya, heist-nya mau snowball ya. Mau snowball. Heptasis untuk Brody itu emang buat snowball. Dan apalagi murah. efek slow, murah, dan multiple damage ketika 5 detik kalian tidak ngapa-ngapain. Betul banget. Jadi poking damage-nya di arah gold lane dia udah menang juga. Dari segi range dan juga sekarang posisi Skylar tidak bisa melakukan combo lagi terhadap Yes. seorang Heist sementara waktu. Karena bisa di stun, dihentikan pergerakannya, malah Skylar yang udah gak punya short skill untuk escape lagi. Dan masalah selanjutnya adalah nanti ketika mungkin kita ngomongin soal objektif, ingat ada Balmond, Fearless. Ini menjadi sebuah satu kunci ketika kita ngomongin soal retribution dan juga lethal counter. Itu udah jadi natural banget. Balmond di area Lord, area Turtle, itu secure-nya hampir 90% ke atas. Betul banget, secure angka yang cukup tinggi dari segi damage dan juga objektif gaming terhadap Turtle dan juga Lord. Tapi di sisi sebaliknya, Yap. melihat adanya para pemain dari tim Rebellion Z di arah bottom lane, nampaknya harusnya tim RRQ Oshi udah mulai concern untuk menuju ke arah belakang Freddy-nya, R7. Dia masuk lebih dalam aja. Dia bakal berbahaya dan bisa dipastikan R7 bisa ditumbangkan dengan posisi gold leading hingga 2600 kali ini. Ya perlahan-lahan tapi pasti sih gold leading ini bakal menjadi sebuah jawaban juga bagi Rebellion Zion ketika mereka masih mau lagi nih untuk mendapatkan objektif terutama bagi Turtle 5 lawan 4 sepertinya. Yap. Oke, tapi nampaknya RRQ Oshi lagi yang memancing keributan. Swal Amam Vendetnya cancel Buset, kali ini. cepet. Tidak ada tapi Clay telah memberikan informasi dan Legend. Lethal counter plus retribusi di sound point. Albert mencoba untuk mencari di mana pergerakan dari seorang Wichanarko. Dari depan sana, Swal mencari pilihan. Albert memisahkan diri dari tim yang terjadi dan Wichanarko again. My Membuat RRQ Oshi tunduk, lemah, tak berdaya. Ditabrak sang banteng Wichanarko. Ditabrak sang banteng barusan, satu setupnya gagal lagi di area Turtle. Untuk Rebellion Zion, mereka hanya memantau dari kejauhan tapi mendadak. Di saat mereka maju bersama dan Wichanarko di sini mengambil peranan penting loh. Efek tahun ditambah lagi Donald Walking, ditambah lagi Amam Vended, pusing Pak. Itu Enggak, itu empat pemain sih kena. Iya ini efek Terrifying itu udah bikin Keras pusing. banget Kena masalahnya. Donald Walking, kena Amam Vended lagi. Dan bayangkan Sakit. kalau misalkan mereka ready set up. Jadi empat-empatnya di follow up. Itu udah kayak jadi Jadi, kacau banget. pertama, Turtle dapet, Turtle dapat, Yep. Immobilize dapat, Iya. stun ada. Terrify, Terrify lengkap damage, itu. burst damage. Iya Mau benar-benar. kabur ada tahun depan memori, puyeng kepala. Oke, kita ngomongin soal kayak Rebellion Zion dengan all-in-nya mereka. Ini bisa menjadikan sebuah teamfight yang besar dan manis. Tapi poin eksekutornya harus lebih diperhatikan. Karena apa? Ketika Lord sudah didapatkan, apakah memang itu jalan terbaik mereka untuk melakukan setup terlebih dahulu? Karena ketika udah ada Lord atau Turtle yang ditumbangkan, berarti Fearless. Lethal counternya udah nggak ada. Source skill-nya mungkin udah minim. Dan itu yang mungkin harus dipertimbangkan untuk teamfight selanjutnya. Karena winning condition-nya tadi udah sempat kita lihat. Bahwa RRQ Oshi sangat kuat untuk di counter setup. Udah jadi senjata mereka sekarang. Lord dapat musuh, nggak masalah. Mereka bisa lawan dengan memakan hero. Nah, Rebellion Zion kalau mereka mau maksain untuk teamfight pada winning condition seperti ini. Wah, Oh ini my nih. god. Ini dia maksudnya. Oh my god. Ini bukan pertanda yang baik. Kenapa ketika Finn tumbang, R7 di atas itu nggak bisa mendorong. Dengan Fredrin dia bukan hero split pusher. Ingat, ini hero team fight. Mereka harus bawa game ini karena lead game. Dan bahkan kalau sudah digunakan, Clay terperangkap di dalam zona yang berbahaya. Dan bahkan Des kali ini membuat Clay ditumpahkan. Tidak ada darkening. Mini Des telah dilakukan tapi no flicker for Clay. Ketika Lord muncul ke lane of dan daya dobrak menuju Iya. ke Esmeralda dan Palmonnya tidak ada. Dan itu yang sempat kita bahas. Apakah bakal ada teamfight balasan dari RRQ Oshi? Ternyata enggak. Enggak dibiarkan Enggak. sama Rebellion Zion. Karena Karena nggak mereka ada. mau pick off dulu. Yes. Mereka pick off, mereka makan hero-nya. Tanpa adanya member lengkap dari RRQ Oshi di sini. Secure Lord enggak cuma 90% tapi 100%. Iya 100% karena untuk RRQ Oshi menabrak posisi sekarang dengan ada 3000 gold 3 difference. lawan 5 lagi. 3 lawan 5 itu akan bisa terwipe out dan bahkan menghilangkan semua base turret mereka dengan cepat. Wah itu bahaya banget sih kalau misalkan masih mau dipaksain. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana gold leadingnya sekarang menuju ke 5.000. Menuju ke 5.000 mendekati ke angka 8.000, 10.000 itu lebih berbahaya lagi. Lebih jauh lagi. Kalau seandainya pick off-nya masih berjalan. Iya. Dan ini dari tadi ya, Wichanarko aku perhatikan. I'm Offended-nya, Don't Run Wolf King-nya selalu menjadikan sebuah malapetaka juga di sini. Jadi Wichanarko kan cuma ult dan juga skill 2 yang dimainkan untuk sekarang. Oke, Oke. tapi ternyata nggak jadi all-in. Itu dia. Clay terperangkap. Masih sempat dalam posisi Order Billions nampaknya kali menyelamatkan dirinya. Tapi again and again Wichanarko. Wichanarko 2 game secara berturut-turut dengan Rubinya membuat tim RRQ Oshi benar-benar ditabrak abis-abisan. Tabrak aja gas lah dan ternyata dibuktikan di dalam lane of 40. Iya, Clay-nya tadi selamatkan menggunakan flicker. Lalu ada sebuah efek IMU yang digunakan oleh Valentina. Sekarang Lordnya siap untuk masuk ke dalam area base yang ada di area tengah. Tapi R7 berada di luar sendirian menjadi abang-abangan penjaga portal. Akankah dirinya berhasil untuk melarang siapapun pemain Rebellion
Rebellion masuk atau mereka akan berhasil masuk. Untung Lord kali ini mereka masih bisa dibantu dengan pasif dari turret. Tapi setelah kali ini yang cukup berbahaya untuk Super tim Minion. dari tim Arkeosi. Super Minion, Konsel telah dilakukan, Tipat akan dimiliki untuk Wijan Arko Ngarah Flicker dan bahkan dari Deden from Bogor berhasil mundur ke arah belakang. Untungnya, dan mereka harus hitung dengan adanya 60 detik lagi mereka harus lebih hati-hati dengan kalkulasi Wijanarko. Ini Karena kayak- Wijanarko yang dia tadi membuat tim fight ini menjadi kemenangan untuk tim Rebellion Zion. Dan aku suka banget cara disengage dari Rebellion Zion ketika mereka tahu bahwa oke, ini RRQ Hoshi. RRQ Hoshi adalah tim yang paling gemar melakukan defense di high ground. Betul sekali. Dan kita tahu bahwa dengan Magic Sentry mau tidak mau Magic di sini, Sentry-nya. RRQ Hoshi per 90 detik nantinya akan membuka map. Apalagi kalau kita ngomongin soal map bawah, sengaja ditahan. Biar karena nanti pas Magic lagi Lord. Sentry terbaik digunakan ketika Lord sudah up. Yes, betul Itu sekali. dia mungkin salah satu opsi kalau kita ngomongin soal fitur terbaru atau fasilitas baru yang ada di Land of Dawn. Fasilitas baru ya teman-teman Terima ya. kasih loh Bapak Kepala Pengadaan untuk Magic Sentry-nya, Pak. Terima kasih. Jadi ini kebetulan Di juga... kepala proyek kita ya? Kepala proyek saya kita. ada alokasi sentrinya hanya ada 4. Karena sisanya masuk ke dalam Land of Dawn. Betul Oke. sekali, Pak. Oke, terperangkap. Oh, Bakal pick coba off. dipaksa, Fearless jadi pilihan utama dan bahkan hilang begitu saja dengan Deden from Bogor. Tidak bisa selamat lagi karena Deden tidak ada Rebellion kali ini. Hanya dari kening dan ternyata masih ada tapi Deden seorang diri. Can you do it? Deden gak bisa berhasil mendapatkan Swallow karena tadi kalkulasi yang dia lakukan adalah 1 tukar 2 tapi ternyata impossible to think untuk seorang Deden menggapai pergerakan dari seorang Swallow. Terperangkap akhirnya walaupun Brilliant Order-nya juga udah berhasil dikeluarkan. Hanya saja yang harus dilihat satu orang berada di area tersebut menanti padahal dia duluan bisa di dalam rumputan dia jauh lebih dulu bisa melihat siapapun yang akan datang ke area tersebut. Iya, Tapi ditambah- kenapa mesti menunggu? Enggak Pak, berarti tadi yang saya lihat Kenapa ada masih Brilliant menunggu? Swallow ya? Iya, itu lebih ke tukeran aja untuk kita tahu Order Billions ada 2 di sini. Ada Swallow juga dia bisa Sayang meng-copy. banget Pak sampai dengan Fearless-nya kan Iya. yang lenyap kan. Tapi mau nggak mau karena harus di all in. Untungnya nggak shutdown, untungnya nggak shutdown. Iya, apalagi itu tadi kita ngelihat bahwa R7 udah ngeluarin semua skillnya. Bahkan kalau kita ngomongin soal Fredin, kalau misalkan dia tidak di follow, apakah sayang sekali ketika malah Fearless-nya mengembalikan keadaan. Dan itu bisa jadi counter attack Oh. yang mematikan sekali. Oh ini nggak baik banget untuk Finn. Ini Finn kalau terperangkap dan dia bakal bisa di take down dan bakal di all in. Ini berbahaya sekali tapi lihat Amon Vendor keluarkan. Informasi yang diberikan ternyata KT ingin dilakukan Finn. Sangat berbahaya. Rebellion Zion ini saatnya mereka untuk mundur dan kini dikeluarkan Tyrant. Mencoba untuk menahan damage dari seorang Clay karena perbedaan 2 level ini ternyata menguntungkan seorang Tyrant. Di posisi selanjutnya mereka bakal coba dipasang team fight. Albert knock outside, Wijan akan mencoba I'm offended terhadap Albert dan lethal counter. Gak berhasil membuat Albert tumbang. Bahkan di sini sebaliknya, Skylar lah yang berhasil mendapatkan keuntungan. Mencoba untuk mendikai perbaikan dan ternyata perbaikan yang dilakukan Rebellion R7? ini sangat mahal. R7 ditumbangkan dan oh my god, Renner Rapati is on point. 1-1 dari masing-masing explainer. Cuman Oh, yang harus digaris Albert. bawain adalah Rebellion Zion. Berhak harusnya mendapatkan lagi ke arah Lord ini. Walaupun Albert mengendap-endap mencoba untuk membalikan keadaan dan kembali ke Iya. dalam area Lord tersebut. Tapi itu Itu Finn tadi. bagus banget kitingnya loh. Kayak- Oke, Kitingnya kita ngomongin ampun, soal Vin. kitingnya berhasil, tapi untuk bagaimana zoning yang diberikan sama Dairen dan Wijanarko ini menjadi poin plus. Poin Mereka plus. tumbang, tapi still worthy. Karena pertukarannya apa? 2 untuk 2 juga, harusnya Lord. tumbang, terus dapat Lord. Finn juga bisa dibilang menjadi sebuah tanda kutip, yang ini bisa dibilang dibonyokin bener-bener sampai habis dan itu harus membuat Skylar mundur terlebih dahulu ketimbang nanti dia menjadi korban selanjutnya. Benar banget. Di sisi sebaliknya, bahkan dari tim Arkeosi, mereka harus coba ngedefend. Lord kali ini di depan dari turret, tapi lihat konsil diberikan, dipukul mundur. R7 berada di garis depan, karena memang itu yang bisa dilakukan oleh seorang R7 dan para pemain dari tim Arkeosi. Kali ini nampaknya masih berhasil memberikan sedikit perlawanan di arah mid lane turret. Tapi nampaknya Super Minion tidak akan tinggal diam dan masih bergerak untuk menuju ke arah base tim Arkeosi. Yap, ini di Skylar juga sekarang udah berubah lagi dengan Rena dan juga Nibiru ya. Karena tadi dia harus mencari masa tenang karena dia sebelumnya memegang banner. Dan itu tidak baik pula di dalam pertempuran untuk dari ultimate. Oke, baik, tapi dari basic attack-nya mungkin dia akan berpengaruh apapun. Oke, bukan hanya itu Pak Bolong. Maka coba dibahas team fight. Menuju ke arah top lane, fokus menuju ke arah base turret milik kita tim Rebellion. Tapi nampaknya tahun ini dimiliki dari seorang R7 kali ini tidak berhasil mendapatkan impact. Masuk ke arah base-nya, Albert terlalu dalam dan ini dia yang dilakukan dari Rebellion. Keputusan yang sangat Disengage tepat. lagi. Disengage lagi karena mereka sadar Profesor KB telah bilang Arkeosi sangat gemar dalam team fight di dalam base turretnya. Respect. Respect is real. Sebuah keputusan yang paling tepat ketika kamu tidak mau melakukan teamfight di area high ground. Paksa teamfight di river, di jungle. Masih banyak kok teritorial yang bagus untuk melakukan teamfight. Apalagi kalau kita ngomongin soal damage dealt by Axe. Swallow 53.000, dia tertinggi di sini.
dia memegang peran penting untuk memberikan dealing damage. Apalagi kalau misalkan efek Terrify-nya itu kan kayak bentukan kipas lama Iya, kan? kipas. Kayak kipas kan? Betul. Fun Sharp. Dan itu kalau di area jungle bisa kena semua member RRQ Hoshi. Itu yang nanti akan menjadi poin penting karena dia untuk sekarang damage deal-nya paling tinggi nih. The carry kita. Untuk Swallow. Ini Swallow dengan semi melee yang ada di dalam tubuh dari Valentina ini Oke. menghadapi siapapun, coba deretan pemain dari RQOC, positioning, timing dan efektivitas tiap skill yang dia punya itu yang bagus banget loh. Bukan itu masalahnya, dari seorang Dairen dia memotong Albert juga, jadi nggak bisa nge-follow What? Finn, nggak bisa memfollow seorang RC mendapatkan Finn almost down. Finn. Lethal counter belum dikeluarkan dan bahkan di sisi sebaliknya hilang begitu saja. Ini bencana. Rebellion menyisakan Skylar seorang diri dan bahkan ingin menyelesaikan mimpi buruk terulang kembali untuk Kararki Hoshi. 2 poin penuh tas. Sejarah baru pun terbentuk, diseruduk oleh Banteng.